teman-teman. Selamat datang di Lumosaf Academy. Nah, teman-teman, di Lumosaf Academy, kita mempunyai metode pembelajaran yang sangat praktis. Kalian bisa belajar untuk membuat program, membangun sebuah website, dan mengembangkan soft skills. Untuk kesempatan karir, teman-teman tidak perlu khawatir. Lumosaf Academy juga mempunyai program placement untuk menunjang kebutuhan karir kalian. Bersama Lumosaf Academy, kalian bisa belajar dari ribuan online video learning dengan akses yang tak terbatas. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di Lumosaf Academy. Happy coding! Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Suara saya terdengar jelas? Ya. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, selamat siang. Oke. Baik, terima kasih teman-teman udah telah mendaftar untuk mengikuti webinar Inisiatif Indonesia. Webinar kali ini akan membahas tentang network forensik. Untuk materinya sendiri nanti dengan nama lengkapnya Ibu Maria Serapina Astriani yang sudah beberapa kali mengikuti webinar dari Baik, sedikit saya perkenalkan kembali untuk yang belum mengenal. Beliau adalah seorang lektur di Bina Nusantara. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Bu. Baik, gimana kabarnya, Bu? Luar biasa. Baik. Oke, Maaf, Bu. semoga kita semua yang ada di sini sehat-sehat semua ya. Ya, mungkin internet saya yang kurang Halo? baik. Saya kurang bisa mendengar jelas Ibu, atau bagaimana? Ibu bisa mendengar saya? Untuk yang lainnya, suara saya yang tidak terdengar atau gimana ya? Boleh dibantu kasih tahu? Suara Bu Maya putus-putus, Bu. Oke, baik. Sebentar ya, saya ganti koneksi. Ya, halo. Gimana suara saya sudah lebih jelas? Ya, terdengar, Bu. Oke, baik. Saya ulangi ya kalau gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah daftar untuk ikut webinar hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Oke, untuk webinar kali ini kita akan membahas tentang network forensics. Untuk materinya sendiri nanti akan dibawakan oleh Ibu Sera atau dengan lengkapnya Ibu Maria Serapina Astriani. Untuk yang sudah beberapa kali mengikuti webinar dari Lumos, pasti sudah kenal dengan Ibu Sera ya. Beliau adalah seorang lektur di Bina Nusantara University. Oke, suara saya udah benar-benar clear ya Ibu ya? Ya, terdengar. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, langsung saja karena waktunya sudah melewati jam 1, akan segera kita mulai untuk webinarnya. Nah, nanti apabila teman-teman semua ada pertanyaan bisa langsung send teks di kolom chat ataupun nanti bisa open mic ya dengan raise hand terlebih dahulu. Baik, kalau begitu saya persilakan untuk Ibu Maria, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Maya. Ya. Baik, teman-teman semua, selamat siang ya. Sudah makan? Ya, semoga sudah pada kenyang ya. Baik, hari ini mohon maaf sebelumnya saya tadi coba setting virtual background tapi ternyata aplikasi saya error, jadi saya menggunakan Microsoft Teams versi website, jadi nggak bisa setting background, sorry. Nah, untuk kali ini ya saya akan coba ngobrol-ngobrol ya pada teman-teman semua tentang network forensik ya. Baik, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya. Baik. Ya, sudah terlihat? Ya.
Di webinar kali ini saya akan mencoba sharing tentang network forensik. Lebih tepatnya adalah kita bisa melihat log file ataupun data yang kita bisa tangkap di dalam network komputer kita agar data tersebut dapat menceritakan sesuatu kisah kepada kita. Baik. Untuk email, jika nanti ke depannya ada yang ingin kontak, saya bisa dihubungi di alamat email ini. Ya. Baik, mungkin kita lihat dulu deh. Ya, kita coba main tebak-tebakan. Nah, mari kita lihat foto di sebelah kanan kita. Nah, kira-kira teman-teman bisa tidak menebak apakah foto ini diedit atau tidak? Apakah asli atau diedit? Bagaimana? Ya, jawabannya adalah foto ini tidak diedit. Ya. Mari kita masuk ke foto kedua. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah foto ini diedit atau tidak? Gambarnya bagus ya. Pemandangannya, aduh enak banget nih kalau kita bisa jalan-jalan ya. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Kira-kira diedit atau tidak? Untuk gambar ini, jawabannya adalah diedit. Loh, bagaimana kita bisa tahu ya? Agak susah ya, ngebedain mana gambar yang diedit maupun tidak. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita bisa foto gitu ya. Kemudian kita menggunakan alat yang tepat, kemudian pencahayaan tepat, gambar yang mungkin terlihat biasa-biasa saja kalau orang biasa foto, mungkin akan terlihat istimewa pada saat kita menjepretnya. Ya. Selanjutnya, wih, canggih banget ya fotonya. Kira-kira gambar ini diedit atau tidak? Ya, sorry. Yang ketiga jawabannya adalah tidak diedit. Asli loh, original. Selanjutnya, gambar keempat. Widih, ada laki-laki, tapi kok kakinya kok berbeda. Nah, ternyata itu adalah pantulan kaca. Nah, mungkin kita bisa berpikir, waduh, gambar ini diedit ya, karena nggak matching satu sama lain. Ternyata gambar ini tidak diedit. Nah, pertanyaan saya, ya, bagaimana sih kita bisa tahu sesuatu? Apakah itu asli? Apakah itu tidak asli? Atau bagaimanakah kita bisa tahu gitu ya kisah di balik gambar tersebut? Ya, maksud saya kenapa sih orang tersebut mengambil foto? Nah, mungkin pertanyaan ini ada di benak kita. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya ya kita bisa mengetahui suatu gambar biasanya ada di itu ya, di TV-TV gitu ya. Gambar artis. Wah, pasti biasanya ada orang yang menyelidiki foto itu asli atau palsu ya. Maksudnya palsu itu diedit. Nah, area tersebut ya salah satunya masuk ke dalam digital forensik. Digital forensik artinya adalah kita ya berusaha menjadi detektif ya untuk mencari tahu data tersebut apakah benar dan kita mencari tahu bagaimanakah informasi lebih lanjut di dalam data digital tersebut. Nah, ternyata si network forensik itu adalah bagian dari digital forensik. Jadi di sini network forensik itu lebih fokusnya bagaimana cara kita mengetahui apakah networknya tersebut misalkan dimanipulasi oleh hacker, apakah network komputer kita ada yang berusaha untuk masuk ke dalam suatu aplikasi atau sistem internal kita dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuan si network forensik ya. Wah, di dalam network forensik kita di sini akan bermain ya atau bisa memakai topi kita sebagai topi detektif ya. Tapi sebetulnya apakah itu network forensik? Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Biasanya kita akan mendapatkan banyak sekali data ya. Data tersebut umumnya perlu kita monitor,
kemudian analisa. Bagaimanakah misalkan polanya, apakah ada indikasi, oh kayaknya ada orang ini yang mau ngejebol sistem kita. Terus kemudian kita bisa gathering juga informasi apa sih yang telah mereka lakukan di dalam network kita. Nah, jadi di sini kita akan menginvestigasi apa yang terjadi dalam network komputer. Nah, umumnya kalau misalkan terjadi suatu kasus, ya, data tersebut bisa dibawa ke meja hijau sebagai bukti. Jadi ini untuk legal evidence ya. Nah, misalkan kalau ya andai-andai ya, network kita aman-aman saja, ya, belum ada yang berhasil ngejebol network komputer kita. Tapi pada saat kita lihat ya log di dalam network kita, waduh, kayaknya ada hacker dari misalkan negara tetangga kita, gitu ya. Ini hampir berhasil nih masuk lewat port tertentu, ya. Nah, mau nggak mau kita bisa mengetahui, oh ternyata ada intrusion atau ada orang lain yang ingin masuk. Di sini kita bisa tahu bahwa, oh sebaiknya kita lebih mengamankan port nomor sekian tersebut. Misalkan kita bisa berikan firewall tambahan, atau kita bisa bikin jebakan Batman ya. Bikin jebakan Batman, misalkan dikasih honeypot gitu ya, untuk menipu si hacker tersebut. Nah, jadi dengan analisa log yang kita punya di dalam network, kita bisa tahu dari mana mereka, kemudian bisa tahu apa sih yang mereka lakukan, kemudian kita bisa juga jebak juga. Ya, biar kita tahu pola apa yang mereka lakukan untuk bisa menembus jaringan kita. Nah, Widih, why do we need to worry about network crime? Nah, kenapa sih di sini kita perlu khawatir ya tentang network crime? Nah, di sini saya ada satu buah website ya. Ya, saya ada satu buah website. Wih, seru banget nih ya. Kalau kita lihat, ini adalah pertempuran yang terjadi di dalam dunia maya. Ya, ternyata di luar dunia nyata kita, negara-negara lain pada berperang. Nah, peta ini adalah live. Maksudnya adalah ini beneran terjadi di dalam dunia nyata kita. Wih, ternyata ada 67 juta attack di dalam hari ini aja sih. Banyak banget. Dan kalau kita lihat ya, lagi seru nih. Di mana nih lagi berperang nih? Dari Amerika ke Filipina, diserang. Kemudian India kok kayak nyerang ke negara dia sendiri ya. Terus kemudian di Turki juga tadi diserang. Semua ini live yang benar-benar terjadi. Ya. Terus kita kalau lihat di top target country, ya ternyata Indonesia adalah kalau saya mantau ya dari bulan lalu, ya saya lihat Indonesia selalu menjadi salah satu dari 5 top target countries. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus worry? Ya, terutama di sini kita harus menjaga baik-baik sih intinya untuk network komputer kita. Kemudian biar kita lebih tahu titik mana sih yang harus kita jaga lebih baik. Nah, kita bisa melakukan network forensik. Ya, seru banget ya. Top malware types, ada botnet, kebanyakan pakai robot ya. Terus kemudian backdoor, kemudian phishing, dan lain-lain. Masif banget ya. Ada trojan, banyak sekali. Ya. Baik, kita balik ke dalam presentasi. Nah, mungkin sekedar metodologi ya, maksud saya sekedar teori ya. Nah, kira-kira umumnya apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk menginvestigasi? Ya, ternyata ada metode namanya OSCAR. Nah, mau nggak mau kita harus mulai dari O, yaitu obtain information. Jadi di sini kita bisa gather ataupun bisa nangkap informasi sebanyak-banyaknya. Ya, kita bisa cek dari IP address si attacker tersebut. Ya, terus kalau misalkan ada website yang di-attack,
kita bisa cari informasi tentang website tersebut, misalkan servernya di mana, kemudian expirednya kapan, kemudian beli provider misalkan servernya di mana, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kita udah dapetin informasi, kita udah bisa dapat gambaran ya sedikit banyak tentang situasi yang ada, dan kemudian misalkan background dari si hacker tersebut. Nah, yang kedua adalah S, strategize. Jadi di sini ya benar-benar kita seperti siap perang ya. Kita harus punya strategi juga. Maksudnya biar kita tidak kalah berperang. Misalkan kita harus ngapain aja? Apakah kita hanya punya plan A? Biasanya kita harus punya plan B, C, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga adalah C, collect evidence. Nah, collect evidence ini biasanya kita bisa menggunakan software atau tools. Contohnya adalah Wireshark, T-Shark. Mungkin nanti saya akan demokan sedikit tentang Wireshark. Apa saja sih yang kita bisa lakukan? Setelah evidence itu berhasil didapatkan, ya bukti-buktinya, ya kita bisa analisa. Dan yang terakhir kali setelah dapatkan kesimpulannya, kita bisa menuliskan suatu report. Nah, biasanya evidence ini kalau misalkan dibawa ke meja hijau, perlu dibuat report dan data aslinya perlu diberikan kepada mereka. Jika kita lihat investigatif metodologi yang digunakan di dalam network forensik, seperti investigasi detektif ya pada umumnya ya, seperti dunia nyata. Nah, tapi kita di sini sebagai detektif untuk network. Nah, sebelumnya tadi saya sudah sempat menyinggung ya tools-tools yang kira-kira bisa kita gunakan untuk bisa melakukan collect evidence. Nah, berikut ini adalah beberapa tools yang lumayan sering digunakan, tapi sebenarnya masih banyak yang lainnya. Di dalam Kali Linux ya, ini adalah OS yang biasanya sering digunakan oleh hacker ya. Di dalamnya ada TCP/DUM, T-Shark, Wireshark. Ya. Sebagai informasi, biasanya kalau kita mendengar kata hacker, umumnya konotasinya adalah negatif ya. Hacker adalah orang yang merusak. Hacker adalah orang yang membobol sesuatu, sistem yang bukan punya dia sendiri. Tapi sebetulnya hacker adalah orang yang baik. Jadi istilahnya adalah white hat ataupun orang yang menolong ya orang lain. Dia menggunakan kemampuan dia dengan tujuan baik ya, secara legal untuk menolong orang. Nah, kita sebut ini sebagai ethical hacking. Sedangkan orang yang berbuat tidak baik ya, berbuat jahat, kita sebut sebagai aslinya ya, konotasinya atau termsnya adalah cracker. Jadi ada hacker adalah orang yang baik, white hat. Cracker adalah orang yang melakukan kejahatan atau kita sebut sebagai black hat. Nah, berikut ini adalah tools yang biasa digunakan oleh hacker. Ya. Kemudian, bagaimana sih caranya kita bisa tahu story ataupun cerita dari seseorang ataupun apa yang terjadi dalam network kita. Nah, di sini kita bisa berpedoman kepada data atau log yang kita ambil atau mine ya dengan menggunakan tools-tools seperti ini. Nah, ya. Mungkin biar kita lebih mengenal tools ini ya, sebelum saya masuk ke Wireshark, saya akan coba masuk ke dalam Kali. Nah, ini adalah si Kali Linux ya. Untuk demo saya menggunakan VirtualBox ya. Apakah bisa terlihat screen-nya? Saya lagi nge-switching. Ini slide presentasi, ini adalah Kali Linux saya. Nah. Ya. Maaf, apakah bisa terlihat? Apanya Bu yang terlihat Bu? Kali Linux. Saya sekarang ada di Kali Linux. Nih, ada logo kayak apa ya? Naga. Iya, terlihat ya Bu ya. Oke, mantap. Terima kasih, Ibu. Iya Ibu. Ya, baik.
Di dalam Kali Linux kita sudah ada berbagai macam aplikasi, ada information gathering, udah banyak. Pokoknya di Kali Linux itu sudah ada banyak sekali aplikasi yang membantu kita untuk melakukan information gathering ataupun untuk keperluan network forensik. Ya, di sini ada information gathering, ada DNS analysis, ada root analysis dan sebagainya. Terus ada vulnerability analysis, ada fuzzing tool dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya akan coba menggunakan satu tools, ya, TCP dump. Nah, di sini kan kita tidak punya akses sini. Password untuk Kali, kalau misalkan kita pertama kali masuk ke Kali Linux ya, passwordnya adalah Kali. Jadi username-nya Kali, passwordnya adalah Kali. Nah di sini TCP dump-nya sudah ready. Jadi dia akan mendengar atau melihat sesuatu yang ada di dalam network kita. Sebagai contoh saya akan buka web browser. Ya, baik. Begitu saya buka web browser, udah rame nih. Ini adalah hal-hal yang terjadi di dalam network saya, ya. Walaupun kita lihat, cuma begini saja, gitu ya. Ternyata di dalamnya sudah ada banyak sekali network yang hilir mudik, gitu ya, ke kanan kiri, keluar masuk, gitu ya, kayak setrikaan. Baik, sebagai contoh saya akan coba buka Windows deh, ya. Kalau kita lihat, ya, banyak sekali network atau traffic yang muncul di sini. Nah, mungkin kalau kita orang awam ya, untuk menganalisa log ini, mabuk juga ya bagaimana? Semuanya teks. Masa kita harus pantengin gitu ya? Kayak ginian, capek banget gitu ya. Coba kita lihat satu-satu. Saya baru buka website aja nggak sampai 1 menit, ternyata data yang ada sudah banyak sekali. Nah, setiap data yang ada, kita sebut, misalkan satu seperti ini, kita sebut sebagai paket. Jadi bisa dilihat ya, sudah banyak sekali paket yang hilir mudik, keluar masuk dari network ini. Ya. Baik, saya akan coba tutup terlebih dahulu untuk ini. Nah, tadi saya sempat singgung tentang information gathering. Nah, information gathering itu adalah salah satu hal yang cukup penting ya untuk bisa kita lakukan, untuk bisa mengetahui sesuatu. Nah, cara yang normal adalah kita bisa menggunakan browser kita, ketik saja whois. Nah, di sini ada berbagai macam website yang membantu kita untuk mencari tahu siapakah website ini atau siapakah IP tersebut. Misalkan contoh ya, windows.ac.id. Nah, di sini akan kelihatan ya. Di sini akan terlihat ternyata domain name-nya itu akan expire pada tanggal sekian, kemudian name servernya menggunakan name server ini, dan ini adalah IP-nya. Ya. Baik. Terus kita bisa lihat, registrar datanya ternyata dari Pandi. Udah lama juga ya diregistrasikannya. Terus sponsoring register dan sebagainya. Kira-kira itu adalah cara yang cukup simpel yang kita bisa lakukan untuk mengetahui siapakah suatu website itu, maksudnya informasi di balik website itu, dan juga IP. Ya. Sebelumnya kalau kita lihat ya, di sini kita juga bisa mencari IP address loh. Jadi misalkan ada cracker yang attack, kita bisa juga mencari IP address. Baik. Nah,
tadi sebelumnya saya demokan TCP dump. Selanjutnya ada T-Shark. T-Shark itu mirip dengan TCP dump dan sebetulnya yang paling enak lagi gitu ya, karena kelihatan ada tampilannya. Kita bisa menggunakan Wireshark. Nah, ini adalah tampilan si Wireshark. Ya. Baik. Saya akan coba terlebih dahulu copy paste ya. Link ini. Wah. Wih, masih rame ya, masih berantem antara negara. Ya, kita matikan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba pakai tools lain ya, Wireshark. Nah, tools Wireshark ini enak karena sudah ada tampilannya. Jadi kita tidak perlu ngafalin suatu komen-komen tertentu sih ya untuk bisa menganalisa suatu log. Nah, mari kita coba buka @0. Maaf, ini saya coba tutup terlebih dahulu agar network kita lebih bersih ya, lebih clean ya. Di sini saya akan coba start capture yang ada di network saya. Nah, enak nih. Kita udah bisa kelihatan. Oh, ya. Ternyata sampai saat ini ada beberapa paket dan saya akan masuk ke website ini. Ya. Saya akan coba ketik username misalkan Sarah dan passwordnya saya tidak akan kasih tahu. Ya. Saya login. Ya. Save. Aha. Ya. Coba kita lihat, kita balik ke dalam Wireshark. Apa saja sih sebetulnya yang terjadi di sini? Nah, saya rencananya ingin stop networknya, ya, stop capturing paket karena kepingin lihat lebih dahulu. Apa yang terjadi di belakang layar sini, ya? Nah, enaknya Wireshark ini kita bisa apply filter. Misalkan, saya hanya ingin mencari sesuatu dengan protokol misalkan TCP. Klik enter dan semuanya di sini akan muncul yang TCP. Ya, loh, kok ada HTTP ya? Padahal tadi saya ngefilternya TCP. Ya, coba kita lihat di sini di informasi. Ini ada informasi lebih lanjut di dalam Transmission Control Protocol. Ya, kita bisa lihat ternyata ya. Oh, informasinya seperti ini. Ya. Bagaimana dengan Internet Protocol version? Oh, ternyata informasinya seperti ini. Ya. Tadi saya masih ingat kan? Saya filter ya searching sesuatu dengan untuk protokol TCP. Tapi kenapa di sini ada HTTP? Ternyata pada saat kita lihat HTTP menggunakan protokol TCP. Itu sebabnya kenapa saya filter TCP, HTTP juga masuk ke dalamnya. Nah, saya ceritanya pengen tahu nih, ya. Misalkan suatu cracker, itu bagaimana bisa masuk ke dalam network saya? Apa saja sih yang mereka lakukan? Gitu ya. Misalnya udah ketahuan, cracker itu sedang mengakses login page. Mari kita lihat. Ya. Saya akan coba filter HTTP. Di sini kita bisa tahu jadinya, ternyata website itu menggunakan jumlah. Ya. Ada forbidden request. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Wow. Ya. Oke. Ternyata ada banyak sekali ya network keluar masuk. Ya. Ya. Kemudian misalkan saya ingin memfilter sesuatu. Ya, maksudnya ingin mencari informasi spesifik yang ada di sini. Ya. Saya bisa melakukan hal ini, edit, find packet. Nah, di sini
ya, saya bisa kayak nge-search dengan spesifik. Misalkan ada nggak Sera? Oh, tidak ada. Misalkan ada get. Sorry. Oh, tidak ada. Nah, kira-kira hal ini yang bisa kita lakukan di dalam di dalam Wireshark. Coba kita lihat datanya satu persatu. Di sini ternyata ada HTTP forbidden dan lain sebagainya. Ya. Baik, di sini saya akan coba ulang sekali lagi. Ya. Close. Continue without saving. Ya. Nah, kita coba sekali lagi capture, start capture. Misalkan Sera. Ya. Baik. Ya. Stop. Nah, kita sudah dapatkan fresh data ya dari sebelumnya. Ya. Wow. Belum ada 1 menit ya. Baru hanya beberapa detik ternyata sudah ada 246 paket yang hilir mudik ya. Keluar masuk, keluar masuk. Ya, baik. Ya. Oops, sorry. Di sini sedang hujan deras. Moga-moga suara saya masih bisa terdengar dengan jelas ya. Tolong informasikan ke saya coba besarkan sedikit ya volumenya. Tolong informasikan saja apabila apabila tidak terdengar. Nah, mari kita lihat satu buah paket ini. Ya. Nah, tadi kan masih ingat saya memasukkan satu username dan password. Ternyata ya si Wireshark ini, wih, hebat juga ya. Dia bisa menangkap apa yang saya isi. Ternyata saya tadi isi username-nya dengan Sera. Nah, mau tahu nggak password-nya? Oh, aha. Ternyata kita bisa juga loh nge-capture password dari ataupun aksi yang telah dilakukan. Nah, ternyata tadi saya tulis password-nya adalah kabar baik. Nah, ternyata tools ini sangat powerful ya untuk membantu kita ya bisa mendapatkan informasi dan apa saja yang dilakukannya. Ya. Baik. Kira-kira itu adalah insight dari si tools untuk si network forensik. Ya, jadi wah, kita bisa tahu nih ya, kita sebetulnya bisa ngehack juga ke mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal ini. Ya, apa saja mereka lakukan dan mereka ngetik apa saja. Ya. Selanjutnya, saya balik ke slide. Ya, tadi kita sudah lihat ya salah satu contoh untuk bisa mendapatkan username password. Ini saya screenshot dari contoh yang saya lakukan kemarin. Ya, wah, udah bisa ngehack mereka, username-nya apa, passwordnya dan sebagainya. Dan sebelumnya ya saya sudah mencontohkan bagaimana cara ngefilter paket gitu ya. Nah, kalau kita lihat kita bisa mengefilter paket di sini. Misalkan saya hanya ingin lihat TCP saja. Saya hanya ingin melihat HTTP saja dan lain sebagainya. Nah, hal ini berguna untuk membantu kita agar bisa mencari suatu paket ya dengan protokol tertentu dengan lebih cepat. Ya. Misalkan kita ingin fokus ke HTTP saja, ya, saya ingin tahu apa saja sih yang mereka lakukan di dalam website tersebut. Nah, di sini sudah terfilter dengan sangat baik sekali,
Ya, jadi kita bisa fokus akan paket data ini. Ya. Untuk referensi selanjutnya, jika teman-teman penasaran, kita bisa melakukan filter apa saja, misalkan filter IP, misalkan filter IP jika tidak sekian, filter IP dan protokol dan lain sebagainya, kita bisa lihat di referensi ini dari wireshark.org-nya ya, official dari Wireshark. Nah, kemudian ya, mungkin kita pusing ngebaca teks-teks gitu aja. Nah, selanjutnya kita ternyata bisa melihat statistik ya, kita bisa melihat statistik berupa flow diagram. Nah, di dalam Wireshark ya, kita terbantu sekali ya. Saya lepas dulu filternya. Karena di sini sudah tersedia banyak sekali statistik, ya, bisa melihat I/O graph, ya, input/output graph, ya, kita bisa melihat HTTP, kita bisa melihat DNS dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan coba menampilkan flow graph, ya. Nah, ini adalah statistik flow graph. Kalau kita lihat ya, kita jadi lebih bisa tahu ya dan bisa memetakan traffic ini datangnya dari IP mana ke IP mana ya. Jadi sumbernya dari mana? Kalau kita lihat seperti ini berarti sumbernya dari IP ini. Data itu atau paket tersebut dikirim ke IP ini. Nah, terus kita bisa lihat lebih lanjut ya. Dan kita bisa juga filter apakah hanya ingin TCP saja ataukah all flow dan lain sebagainya. Nah, ya, muncul warna-warni ya, setidaknya lebih menarik dibandingkan teks ya. Baik. Nah, kemudian saya akan coba ngomong sedikit tentang teknik-teknik apa saja sih yang biasanya dilakukan untuk melakukan paket analisis ya. Kita bisa melakukan pattern matching biasanya ya. Terus kemudian bisa melakukan parsing protocol fields dan kita bisa melakukan paket filtering. Nah, contoh untuk filteringnya yang tadi telah saya coba demokan ya. Nah, mungkin pertama kali kita mungkin merasa bingung. Sebetulnya apa saja sih yang perlu kita lakukan pertama kali? Ya, misalkan saya lihat lognya, saya harus ngapain aja ya? Nah, mau nggak mau ya, kita harus berpikir seperti hacker. Hacker yang saya maksud adalah cracker ya, yang bad guy-nya ya. Nah, setelah kita menggunakan topi sebagai cracker, ya, kita harus berpikir, kira-kira apa saja yang biasanya mereka lakukan, ya. Biasanya para cracker, ya, itu sebetulnya meraba-raba ya. Jadi dia belum tahu tuh mana saja celahnya, titik lemahnya dan sebagainya. Umumnya mereka melakukan ya brute force ataupun port scanning atau bisa juga menggunakan tools yang ada ya ataupun software yang ada untuk mencoba mencari kelemahan suatu server ataupun website. Nah, kira-kira ini yang mereka lakukan, ya. Di sini, ya, kita ada UU ITE, ya. Referensinya adalah nomor 11 tahun 2008. Nah, di sini ada pasal 30, di dalamnya ada 3 bagian. Jadi intinya adalah setiap orang, siapapun saja, yang misalkan dengan sengaja ataupun tidak punya hak gitu ya, atau melawan hukum, misalkan orang tersebut mengakses suatu komputer atau sistem elektronik punya orang lain dengan cara apapun dan tanpa izin, nah sebetulnya mereka sudah dapat dibilang melanggar UU ITE ini. Ya. Nah, ini adalah patokan kita. Nah, sekarang mari kita lihat
kira-kira kalau orang beraksi seperti ini, apakah oke atau tidak oke? Maksudnya oke adalah apakah boleh dilakukan? Kalau not oke, artinya tidak boleh lakukan. Nah, yang pertama, jika seseorang ya non-authorized one, artinya orang tersebut tidak mempunyai hak akses ya untuk login, misalkan ke satu page untuk FTP, File Transfer Protocol ya. Kemudian orang tersebut menghapus suatu file tersebut ataupun menghancurkan ataupun mengubah suatu. Nah, orang ini ya tidak oke. Jadi aksi ini tidak boleh dilakukan ya. Selanjutnya, jika seseorang tetap non-authorized one ya, tidak ada hak, dia bisa login, tapi tidak melakukan sesuatu. Jadi tidak ada hal yang dirugikan ataupun rusak ataupun hilang. Nah, kira-kira oke atau nggak oke? Jawabannya tetap tidak boleh. Karena orang ini ya telah melanggar, telah masuk ke FTP tanpa seizin yang punya. Jadi dia adalah non-authorized person, ya, tidak boleh. Ya, walaupun dia tidak merusak, tetap saja tidak boleh. Nah, yang ketiga, tetap non-authorized user, ya, dia dapat login, ya, dan menggunakan brute force. Brute force adalah cara coba-coba, ya, dicoba berbagai macam kombinasi username, password, dan lain sebagainya. Diinjek terus, dipenetrate terus. Nah, tentu saja nggak boleh, ya, karena ini selain membuat trafficnya server tersebut tinggi, ya. Kalau misalkan username passwordnya tidak secure, maka server itu bisa terbobol dengan brute force. Jadi cara ini juga nggak boleh dilakukan. Ya. Selanjutnya, jika seseorang tetap non-authorized one, ya, tidak bisa login, ya, dan menggunakan brute force, artinya orang tersebut, ya, belum berhasil masuk ke dalam sistemnya, belum masuk ke dalam servernya. Nah, apakah hal ini masih tetap oke atau tidak oke? Ya, jawabannya tidak. Karena orang itu tetap tidak mempunyai akses. Maksudnya orang tersebut, ya, seharusnya tidak boleh berada di tempat tersebut. Makanya tindakan ini tidak oke. Nah, jika ya ada orang non-authorized one bisa mengakses FTP login page, hanya melihat halaman login saja, tapi habis itu dia diam aja. Nah, kira-kira oke atau tidak? Nah, ternyata menurut UU ITE, tindakan ini juga tidak oke. Karena orang itu memang tidak boleh ada di tempat tersebut. Nah, jadi kalau kita analogikan ya, misalkan saya punya rumah, ya, misalkan nggak ada pagar, tapi ada orang asing yang masuk ke area halaman rumah saya. Nah, kalau di luar negeri ya, mungkin kita akan panggil polisi karena dianggap orang itu trespass area properti kita, private area kita. Nah, kita bisa bayangkan bahwa hal yang sama terjadi di dalam dunia maya, ya, di dalam dunia digital ini. Jadi walaupun dia masuk ke suatu page gitu, tapi karena dia tidak ada akses, tidak dapat izin gitu ya, walaupun dia ngapa-ngapain, tetap orang tersebut bisa ditindak. Baik. Nah, di sini sekedar reminder ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui, biasanya orang ya mencoba membobol sesuatu ya dengan biasanya melakukan port scanning ataupun trial error. Ya. This action was included intentionally and without rights. Jadi memang orang yang tidak ada hak ya untuk melakukan tersebut ya. Sorry. Petirnya besar kan. Jadi di sini memang orang itu tidak punya hak. Ya.
Jika orang itu tidak punya hak, maka harus ditindak lebih lanjut. Ya. Baik. Nah, di sini saya punya satu buah contoh ya. Ini adalah kasus nyata yang benar-benar terjadi di dalam server ya, di salah satu proyek yang saya kerjakan. Ya, kejadian ini sudah terjadi pada tahun lalu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, mungkin orang awam agak bingung. Kira-kira apa yang terjadi dengan server saya? Ya, sebetulnya servernya masih sampai saat ini baik-baik saja. Tapi ternyata pada saat kita lihat lognya, ternyata wow, rame sekali, ada banyak yang ingin mencoba masuk ke dalam server tersebut. Nah, sebagai contohnya kita bisa lihat ada, wow, yang di-highlight, orang tersebut berusaha masuk ya dengan menggunakan Xdebug. Nah, Xdebug adalah salah satu tools yang bantu kita untuk ngedebug code ya di dalam PHP. Ya. Ternyata dia menggunakan Xdebug. Sudah berapa kali dia coba berbagai macam. Dan ternyata kalau kita lihat, kalau si cracker itu tidak jeli ya, kita bisa melihat sebetulnya IP address mereka. Ya. Baik. Di sini saya akan coba cari tahu dulu ya. Sebetulnya IP itu, cracker itu berasal dari mana? Ya. Sebentar, saya akan coba ya, menggunakan satu buah tools ya. Kita bisa menggunakan tools tersebut sebetulnya ya. Di sini saya menggunakan what is my IP ya. Di sini saya coba sharing terlebih dahulu what is my IP ya. Kemudian kita bisa ketik IP address orang tersebut. Nah, ya. Baik, saya akan coba share screen. Ya, baik. Nah, ini adalah satu buah tool ya. Saya coba sharing nanti linknya, kemudian kita bisa mencari IP address seseorang. Nah, ini adalah IP address si attacker tersebut. Kemudian kita look up ya. Dan ternyata orangnya bukan berada di Indonesia, dan kita bisa tahu ya mereka ada di Saint Petersburg. Oh, ternyata itu ada di negara lain ya, bukan di Indonesia. Nah, di sini dengan menggunakan tools lain ya, dan setelah kita dapat lognya, ternyata kita bisa mencari tahu lebih lanjut tentang si hacker tersebut ya. Nah, kalau kita lihat cukup simple ya. Dengan beberapa baris code ini kita bisa mengetahui ternyata mereka masuknya melalui Xdebug ya. Mereka sudah berkali-kali mencobanya ya. Kemudian IP-nya 5.101.0.209 ternyata dari negara lain. Nah, kira-kira itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui ya story ya ataupun cerita di balik log kita ya. Nah, jika teman-teman ingin mencoba ya, ada tools lain ya, kita bisa menggunakan Splunk untuk menganalisa traffic tersebut ya. Nah, bagi yang ingin lebih tahu tentang Xdebug ya, bisa mengakses beberapa link berikut ini ya, hacking with PHP, Xdebug, and how I hack PHP apps dan lain sebagainya. Nah, ya, ini adalah summary ya. Bagaimana sih kita bisa mengetahui detail ya tentang log tersebut? Nah, mau nggak mau kita harus berpikir sebagai hacker,
/tracker ya. Nah, jadi pada saat kita mengakses log, kita harus bisa tahu siapa saja yang boleh mengaksesnya. Misalkan di satu perusahaan, ya, IP sekian sampai IP sekian, itu adalah IP yang diperbolehkan masuk ke dalam sistem. Nah, IP tersebut akan kita masukkan ke whitelist IP. Jadi kita bisa gampang ya memfilter ya pada saat kita udah dapat datanya di Wireshark ya. Selain IP tersebut merupakan blacklist. Jadi artinya IP tersebut tidak boleh masuk ke dalam jaringan kita. Nah, selanjutnya whois. Ya. Untuk whois ya. Misalkan kita tidak punya Kali Linux. Sebetulnya kita bisa menggunakan command prompt ataupun terminal yang ada di komputer kita masing-masing. Ya. Baik, di sini saya ingin coba menggunakan terminal. Semoga terlihat ya di sini. Ya. Baik. Ya, saya coba besarkan tulisannya. Nah, misalkan saya ingin tahu tadi, sebelumnya kan kita udah pakai website whois untuk mengetahui detail atau informasi dari website BINUS. BINUS itu sebagai contohnya ya. Kita bisa ketikkan whois binus.ac.id. Aha. Baik. Ya. Nah, ternyata kita bisa tahu ya, bisa mendapatkan lebih jauh data dibandingkan kita ya menggunakan tools yang tersedia di dalam website tersebut. Tadi kan kita sudah bisa tahu, oh ternyata menggunakan Indosat Megamedia sebagai registrar. Tapi di sini kita bisa tahu, oh ternyata kalau ada apa-apa bisa kontak orang tersebut di Pandi. Ya. Nah, selain whois ya, kita bisa menggunakan yang namanya ya, dik. Misalkan dik binus.ac.id. Nah, di sini ya kita bisa tahu informasi yang tidak ada misalkan di whois. Oh, ternyata dia menggunakan IP ini. Ya. Mari kita coba whois. Whois 202 58172 61. Hap. Widih. Wow. Ternyata kita bisa dapat lebih banyak informasi dibandingkan sebelumnya ya. Lebih banyak lagi. Ternyata kita bisa tahu ternyata inet6, netname-nya, kemudian kita bisa tahu personnya, ya. Kemudian kita bisa tahu juga root, ya, inet6, ya, address-nya di mana, ya untuk register. Untuk ini cyber building itu tempat buat biasanya hosting provider di sana. Ternyata dari BINUS kontak personnya adalah beliau dan lain sebagainya. Wah, ternyata kalau kita bandingkan, kita whois menggunakan domain name ya dengan IP ternyata cukup berbeda hasil. Ya. Baik, itu adalah tentang whois. Kemudian berikutnya adalah use tool, misalkan my IP ya, yang seperti tadi sudah kita lihat. Di sini kita bisa mencari tahu ya detail tentang orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita udah tahu ya, sebetulnya ada tools lain yang bisa melacak lebih detail lagi, misalkan area spesifiknya, bahkan ada yang bisa kita ketahui lokasi Google Maps-nya itu dia ada di mana. Nah, bisa sampai seperti itu, ya. Nah, setelah kita udah tahu orangnya siapa, apa saja yang mereka lakukan. Nah, data tersebut ya bisa dibawa ke meja hijau, ya. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih. Ya, jika ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu.
Ya, maaf. Iya, untuk Ya, di tempat iya, saya lagi hujan besar. Apakah suara saya kedengaran? iya, sama Bu, di sini juga besar. Oh Saya di ya, Jakarta Selatan. oh ya, baik. Oke, baik teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Mau open mic ataupun chat silakan. Ya. Di sini saya coba akan kasih ya di meeting chatnya link-link yang bisa kita gunakan. Nah, ada what is my IP ya untuk mengetahui IP dari seseorang. Ya. Ya. Silakan. Ya. Oh, sekedar sharing aja. Mungkin kita bisa tahu apakah di dalam network kita ada misalkan ada attacker atau tidak. Biasanya itu akan terlihat dari networknya. Networknya biasanya secara masif akan keluar masuk gitu ya. Terus kemudian IP-nya itu tidak terdata di dalam whitelist IP kita. Nah, biasanya itu sebagai salah satu indikasi sih kalau misalkan ada yang nyerang di dalam network kita. Iya. Oh, satu lagi, mungkin pada saat kita lihat, kelihatannya network saya aneh nih lognya ya. Banyak sekali data keluar masuk gitu ya. Seperti setrika kanan kiri gitu ya. Tapi di sini kita harus lihat secara lebih detail ya. Kita harus tracing, bisa menggunakan analyst tool tadi yang tadi saya sudah tunjukkan, yang bisa kelihatan kayak statistiknya. Kita mau nggak mau harus tracing sampai ke puncaknya ya. Kita harus cari tahu sumber data tersebut apakah dari dalam, masuknya dari komputer kita keluar, atau dari luar yang masuk ke dalam. Karena bisa saja seperti ini kasusnya ya. Misalkan saya pakai Windows saya sedang melakukan updating. Nah, mau nggak mau ya, traffic ataupun network di dalam jaringan kita ya itu akan penuh atau ramai banget. Nah, untuk bisa membedakan apakah ini benar-benar ada orang yang nyerang atau tidak, ya mau nggak mau kita harus tracing balik ke atas gitu ya. Kemudian kita cari tahu apakah sumber datanya berasal dari dalam dulu. Karena biasanya kalau kita request melakukan update, berarti kan ada data yang dikirim dari komputer kita keluar. Nah, jika sumbernya dari dalam, ya berarti kita bisa ignore saja traffic tersebut karena untuk keperluan misalkan update OS, kira-kira seperti itu. Baik, suara saya apakah terdengar jelas atau bagaimana, maaf? Di saya terdengar jelas, Ibu. Oh, syukurlah. Cuman memang petirnya memang kedengaran. Di saya juga Betul. kedengaran nggak? Sama besar juga di sini. Iya. Jadi ada sound effect ya. Iya, sound effect dan cuaca yang mendukung untuk ke kasur. Iya betul. Enak. Ayo, baik, silakan teman-teman. Siapa yang mau bertanya? Baik. Nah, untuk saya coba listing dahulu ya. Kira-kira apa saja yang bisa kita pakai toolsnya. Tadi ada TCP/DUM ya. Terus ada Wireshark, ada T-Shark. Jadi kalau di dalam di dalam network forensik ini benar-benar kita sebagai detektif ya. Kita mencari bukti-bukti, kita mencari data-data gitu ya. Kita korek semuanya, kita analisa untuk membuktikan apakah ada attacker. Nah, kalau misalkan data itu sudah terkumpul ya, kita rapiin datanya ya.
dan bisa diberikan buat di pengadilan. Apakah di sini Baik. ada teman-teman yang pernah coba menganalisa network gitu, melakukan network forensik? Kalau ada yang suka di bagian network, wah ini seru banget nih. Kita menjadi detektif di dunia network. Atau di sini ada yang ingin sharing, wah kemarin saya networknya habis kebobolan nih. Sekedar sharing, ya baik. Ya, sekedar sharing, ya. Sebetulnya saya ada server yang ditaruh di cloud, ya. Wah, pada saat coba dianalisa, ternyata pada saat kita ngomong aja gini, ya. 1 detik itu udah ada banyak sekali ya attacker yang mencoba penetrate ke dalam server tersebut ya. Pada saat di capture lognya, banyak banget ya. Dulu karena server tersebut ya untuk apa ya, tidak untuk keperluan yang sangat krusial, sebetulnya server itu kita taruh ya unmaintained, artinya tidak ada orang yang secara khusus. Jadi kalau misalkan down, ya oke lah, itu bukan server utama gitu ya. Nah, dulu pernah ada orang yang berhasil ngebobol server tersebut, ya. Pada saat dicek lognya, ternyata orang tersebut masuk gitu dengan cara brute force, ya, dengan cara mencoba berbagai macam password yang ada untuk masuk ke dalam servernya. Nah, kebetulan di situ menggunakan server dengan OS Windows, ya. Jadi mereka menggunakan brute force. Wah, ketahuan tuh pada saat kita lihat lognya. Setelah tahu, ya, ternyata mereka menggunakan teknik itu. Server itu, ya, di install ulang, ya. Kemudian security-nya lebih diperkuat. Nah, kira-kira itu adalah kegunaan si network forensik, ya. Iya. Baik. Mungkin saya akan bacakan ya di meeting chat. Di sini ada buat tugas kuliah ya, nggak apa-apa. Setidak-tidaknya gitu kita dapat inilah. Di sini kan saya coba sharing. Setidak-tidaknya kita lebih banyak tahu lah tentang dunia network forensik. Siapa tahu nih ada yang mau bekerja di bidang itu. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Eka Syufa, ya. Hai Bu, izin tanya, untuk case ransomware di suatu organisasi, apakah kita bisa identifikasi atau analisa first person yang menjadi korban berdasarkan log network? Ya, pertanyaan bagus nih. Nah, ransomware itu dulu pernah terjadi di perusahaan, ya. Jadi memang dengan menggunakan network forensik, ya kita bisa melacak siapa sumber masalahnya. Jadi biasanya ya di suatu perusahaan internet itu mungkin ada 1 jalur, 2 jalur dan sebagainya. Nah, alat untuk atau tools untuk kita bisa melihat lognya biasanya kita pasang di ini sebelum internet tersebut keluar atau masuk. Intinya di pangkalnya. Umumnya kita pasang di situ. Nah, kemudian
di dalam perusahaan ya umumnya akan ada banyak router, kemudian banyak komputer. Nah, karena kita pasangnya di atas, jadi kita bisa mengetahui sumbernya itu dari komputer mana. Begitu. Nah, intinya sih bisa. Ya. Kita bisa tahu siapa saja yang siapa saja sumber yang menyebabkan hal itu dan yang mana siapa saja akan kena yang telah kena. Kalau misalkan ransomware biasanya kan kita disuruh transfer, umumnya sih berupa Bitcoin ya ke orang tersebut. Sebenarnya itu juga bisa dilacak. Menurut pengalaman biasanya kalau kita kena ransomware, jangan diikutin gitu orang tersebut. Misalkan tolong bayar uang tebusan misalkan 1 Bitcoin. Wah, 1 Bitcoin aja udah mahal banget ya. Biar saya bisa kasih key untuk ngapain gitu. Intinya data kita selamat. Ya. Biasanya menurut pengalaman sih jangan dikasih. Ya, karena sekali dikasih biasanya akan ada kelanjutannya. Umumnya mereka sudah mempunyai backdoor yang ditanam di dalam misalkan server kita ataupun atau apapun yang ada di dalam internal kita. Jadi sebaiknya sih yang harus dilakukan adalah putus koneksi internet dari perusahaan keluar dan kita rapihkan semua di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Yang tadi saya ceritakan itu memang sudah pernah terjadi sih, real case yang ransomware yang terjadi. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kembali. Baik, dari Ibu Lismaya Pertiwi. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ibu Lismaya dari Univ Amikom Yogyakarta ingin tanya, berdasarkan live data report yang tadi dipaparkan, Indonesia menjadi salah satu top dari 5 top target countries to attack virtually. Faktor apa yang menjadi acuan suatu negara menjadi top target country to attack? Dan hal basic apa saja yang bisa dilakukan orang awam untuk membantu meminimalisir kasus tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Sebetulnya, ya, misalkan saya coba pakai topi sebagai orang awam. Ya. Hal yang bisa meminimalisir kasus tersebut, ya, sebetulnya gini. Misalkan saya ada server atau saya ada komputer gitu. Maksudnya misalkan biar komputer saya nggak di-attack. Ya. Mau nggak mau saya harus ada firewall. Ini kan standar ya, yang biasanya ada di dalam komputer. Firewall. Firewall maksudnya adalah untuk menutup port-port yang mungkin tidak kita gunakan. Jadi misalkan kita menggunakan untuk browsing, pakai web server. Biasanya web server untuk browsing menggunakan port 80. Berarti kita hanya buka port 80 saja. Selanjutnya ataupun port lainnya kita tutup. Nah, kita bisa pakai firewall, langkah pertama. Dan yang kedua adalah kita bisa menggunakan antivirus, ya. Tapi biasanya antivirus ini, ya, kita baru antivirus itu dapat mendeteksi virus yang memang sudah dikenali polanya. Jadi misalkan ada virus baru dan lain sebagainya. Nah, itu agak susah untuk dideteksinya, ya. Kemudian yang perlu dilakukan ya untuk orang awam. Nah, biasanya kalau kita membuat suatu registrasi kita registrasi ke suatu website. Biasanya kan diminta username sama password. Nah, mau nggak mau passwordnya itu tolong dibuat tidak sesimpel mungkin. Ya, bisa kombinasi angka, bisa kombinasi huruf besar, huruf kecil dan simbol, dan usahakan panjang. Ya, nah sebetulnya hal simpel tersebut secara tidak langsung pernah kita lihat ya pada saat kita membuat formulir ya. Ternyata itu adalah hal simpel yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga orang lain bisa penetrate ke mana, ke tempat kita. Dan mungkin ada hal lain lagi yang simple yang bisa kita lakukan adalah
Misalkan saya punya Microsoft Windows atau saya punya suatu aplikasi, ya. Biasanya kan aplikasi itu ada versionnya kan, versi 1.1, 1.2 dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita agak males tuh, terutama di HP ya. Males, HP saya udah mau penuh nih storage-nya atau tempat penyimpanannya. Males lah update OS, operating system. Males update WA saya. Nah, hati-hati ya. Biasanya di dalam aplikasi ataupun operating system pasti ada hole atau ada lubang. Nah, umumnya suatu perusahaan itu akan memberikan patch dengan versi yang lebih terbaru lagi. Nah, biasanya versi terbaru itu untuk menutup patch yang ada di versi-versi sebelumnya. Nah, saran saya kalau misalkan ada update, tolong dibaca update tersebut ya. Apa saja update-nya, dan usahakan tetap up to date ya, menggunakan versi terbaru dari suatu OS atau software. Kemudian sebetulnya faktor yang menjadi acuan suatu negara menjadi top target country itu attack sebetulnya secara spesifik sih tidak ada. Tapi kita di sini dapat dilihat ya, orang Indonesia ini sangat banyak. Dan umumnya orang Indonesia adalah curious. Ya. Jadi orang kita ingin mencoba-coba. Nah, biasanya kalau kita misalkan ada 2 orang, misalkan saya colek orang tersebut, ya, colek lagi, marah dong gitu ya. Nah, orang tersebut akan balik membalas kita. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa terjadi. Dan kemudian di Indonesia mungkin tidak semua orang mengetahui tentang informasi security di dalam network. Jadi banyak yang sampai saat ini saya lihat orang nulis password gitu masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian password ditaruh sembarangan tempat gitu. Jadi orang lain gitu ya bisa tahu password kita. Terus misalkan dapat telepon, tolong dong kasih tahu password e-banking bla 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 saya dari bank. Nah, banyak orang yang percaya akan hal itu, padahal sebelumnya itu adalah penipu. Nah, sebetulnya yang perlu diutamakan adalah edukasi sih, ya. Jadi diedukasi bagaimana cara nge-secure, contoh simpelnya komputer kita, baru nanti naik ke network kita. Misalkan WiFi router harus di password, ya. Kemudian komputer passwordnya harus oke kombinasinya, harus ada antivirus, firewall dan sebagainya. Maaf, cukup panjang. Ya, mungkin dari saya itu, apakah menjawab pertanyaannya? Ya. Bagaimana Ibu Lismaya? Apa sudah cukup puas? Bisa ditanyakan lebih lanjut, Bu, silakan. Ya, terima kasih banyak. Nah, saya jadi ingat ada satu hal yang cukup unik gitu, apalagi untuk negara Indonesia ya. Kita orangnya adalah sangat rata-rata orang Indonesia, kalau menurut orang bule ya yang datang ke sini, kita sangat friendly gitu. Nah, kefriendlyan orang Indonesia ini digunakan oleh orang lain untuk attack kita. Nah, attack ini bukan hanya terjadi bisa attack secara fisik ya, maksud saya di dunia digital, di dunia networking, tapi bisa juga dengan manipulasi orang tersebut. Nah, kita sebut sebagai social engineering. Ya, misalkan saya ada teman baik nih, gitu ya. Terus ada kemungkinan orang tersebut ya yang sudah sangat dekat dengan kita akan ngebagi password kita. Nah, kemudian ada kejadian nih, kita bisa melakukan social engineering sebagai ini. Jadi sebetulnya attacker itu bisa
tidak terjadi dari luar saja, maksudnya harus pakai tools canggih, harus pakai punya kemampuan khusus, tapi sebetulnya hal simple itu bisa terjadi. Misalkan social engineering, ya. Di satu gedung gitu ya. Misalkan saya bawa banyak minuman, ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan network forensik, tapi ini sangat berkaitan untuk security di dalam network kita. Jadi mungkin saya datang ke suatu gedung, gitu ya. Saya bisa bikin tuh name tag bohong-bohongan. Terus saya sedang membawa banyak banget makanan gitu ya. Pada saat saya datang ke gedung itu, ya, saya bilang ke Pak security-nya, Pak, tolong bukain dong, ini buat Pak Bosnya ada makanan nih, banyak banget, tolong bukain, saya kan tangannya penuh. Nah, biasanya kalau orang Indonesia ya, cenderung itu berbaik hati dan ingin membantu orang. Padahal sebetulnya saya itu bukan orang berwenang. Dan untuk masuk ke gedung itu mungkin menggunakan akses khusus. Nah, setelah saya masuk misalkan ke ruang server, nah saya bisa aja berbuat jahat gitu, misalkan nyabut-nyabutin server ataupun ngopi data dan lain sebagainya. Ya. Nah, misalkan data yang telah di-copy itu sebetulnya bisa di-capture apa saja yang terjadi di dalamnya. Nah, biasanya di dalam server juga perlu dinyalakan tools untuk nge-capture log. Jadi misalkan kalau kita lihat film-film detektif ya, bisa ketahuan kan, orang ini lagi ngopi data apa saja yang keluar, data apa saja yang dimasukin ke dalamnya. Nah, hal sama dapat terjadi juga di sana. Ya, jadi kita bisa menggunakan tools ya untuk mengetahui kira-kira data apa yang ditransfer keluar dan data-data apa yang ditransfer ke dalam untuk mengetahui data apa saja yang bobol ke pihak ketiga. Nah, kira-kira itu dengan bisa menggunakan social engineering bisa bocor juga, dan kita bisa capture juga dengan menggunakan tools untuk melihat lognya, data apa saja yang bobol. Ya. Mungkin kalau ada yang demen atau suka nonton film ya, film detektif, kriminal, apalagi yang berkaitan dengan dunia misalkan internet, dunia komputer. Nah, mungkin setelah ini ya coba nonton dan lihat baik-baik. Mereka pakai tools apa saja, caranya bagaimana, ya. Bu Sarah, izin bertanya. Iya, silakan. Terkait dengan network forensik, sebenarnya belakangan ini sempat dirasakan juga oleh saya dan teman saya, bahwa ternyata sebuah server itu bisa di-attack ya dalam bentuk hal sebagai untuk miner gitu. Nah, jadi banyak server-server yang ditanami oleh attacker untuk miner. Nah, dan dia itu biasanya menggunakan port-port yang pasti terbuka di situ. Kan tadi firewall itu biasanya untuk memblok port-port yang digunakan. Nah, namun port ini itu jika ditutup ya nanti koneksinya tidak bisa terhubung kayak gitu. Ya contohnya misalnya adalah koneksi database gitu ya. Port-port database kan biasanya nggak bisa ditutup kayak MySQL dan lain-lain. Itu nggak bisa ditutup. Nah, itu kira-kira, dan kita lihat di lognya juga itu nggak terdetek karena dia bisa menggunakan VPN dan dia bisa berubah-ubah datanya. Atau lokasi minernya itu bisa berubah-ubah. Nah, itu kira-kira bagaimana, dan itu sebenarnya ketika orang menaruh miner dalam sebuah server, apakah itu termasuk sebuah kejahatan dan bisa dihukum atau seperti apa? Ya, dan toolsnya itu apa juga, Bu? Mungkin. Terus untuk taruhnya atau apa ya? Beda nih, kita mau jadi penangkalnya sih, Bu, karena cukup membebani server waktu itu. Jadi saya sama teman saya itu melihat kok ada sebuah file yang berjalan di port database gitu ya. Namun tujuannya itu adalah kripto kayak gitu. Dan itu cukup membuat server itu loadnya itu hampir 100%. Nah, itu kan jadi performa servernya agak berkurang seperti itu, Bu. Miner itu ya, si Bitcoin ya? Iya, betul. Itu yang sebetulnya kripto. Ya, itu
pernah kejadian juga sih, ya, jadi ngebebanin server. Jadi, mau nggak mau sebetulnya ya, ini harus lihat case by case, ya maksud saya harus lihat, secara real bagaimana. Tapi biasanya ya, eee, kita ngefilter lebih dahulu dengan menggunakan IP. Nah, masalahnya ini pakai VPN nih ya, IP-nya difilter terlebih dahulu atau tidak di VPN? Gimana, Bu? Tadi kan mainnya VPN. Iya, jadi IP-nya difilter terlebih berubah-ubah. dahulu nggak untuk masuk ke dalamnya? Kayaknya dari servernya kayaknya nggak ada filter deh. Biasanya kan ada beberapa server yang ditentukan hanya IP sini saja yang Betul. boleh masuk kayak gitu. Kayaknya ini enggak sih. Oh, iya. Gitu. Dan di tracking ternyata berubah-berubah gitu Oh, IP-nya. wah repot nih kalau yang itu berubah-ubah. Kayaknya ini VPN-nya powerful gitu. Iya. Sebetulnya mungkin saya tidak bisa menjawab secara detail ya untuk case ini. Ya, maksudnya harus gini, sama seperti misalnya kita ngerjain code gitu ya. Ini kenapa nih? Maksudnya kok nggak bisa save ke database? Mau nggak mau kan kita harus lihat dulu ini A, B, C, D, E. Nah, tapi secara general ya, langkah pertamanya adalah biasanya harus kita lihat IP. Ya, umumnya kita bisa filter IP mana saja yang boleh masuk dan keluar. Itu hal pertama. Nah, terus kemudian tadi kan ada miner yang ditaruh di dalam server, ya. Nah, bisa aja kita bisa taruh di server itu kayak mungkin kita bisa taruh seperti AI khusus yang ngedeteksi. Kalau misalkan ada pola seperti ini, kita bisa kill proses tersebut. Begitu. Misalkan dia terus keluar masuk, kita pantau aja selama beberapa menit, ya. Ternyata traffic itu terus terjadi berulang-ulang, ya. Jadi si AI tersebut ya bisa nge-kill proses tersebut. Jadi kalau misalkan main server di web ini mungkin seperti cron job ya, yang bisa running secara otomatis gitu. Pada misalkan waktu tertentu atau misalkan ke trigger tertentu seperti itu. Iya. Kemarin itu udah dilakuin sih, Bu. Yang kill proses itu. Emang dia itu muncul terus. Oh. Jadi dia itu nggak bisa di-kill gitu. Ketika udah di-kill muncul lagi. Dia membuat baru lagi ya. Ya, dia langsung bikin. Berarti ini kayak worm ya, berarti set muncul lagi kayak gitu. Ya. Mungkin bisa di ini sih. Itu kan hal yang apa ya, standar biasanya dilakukan. Ya mungkin lebih detailnya ya harus diceritakan lebih banyak ya. Karena kan masuknya ke case khusus gitu. Itu untuk pertanyaan terakhir Bu tadi, itu sebenarnya termasuk tindakan ilegal atau seperti? Oh iya. Oke. Untuk tindakan tersebut tentu saja. Biasanya kalau orang tersebut, jadi kalau kita lihat di UU ITE, intinya kalau orang tersebut tidak berwenang gitu ya. Misalkan saya tidak punya akses aja, misalkan saya masuk ke halaman login doang tanpa melakukan apapun, itu sudah bisa dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Tentu saja, apalagi kayak gitu, ya dia udah masuk ke server, melakukan sesuatu hal yang di luar kewajaran, kalau mau diurus itu bisa. Tapi mau nggak mau ya kita harus find ya datanya, karena biasanya untuk dibawa ke meja hijau, bukti forensik kita harus kuat. Jadi biasanya kita amankan dahulu data asli dari log. Data asli log itu kita amankan dahulu, kita simpen di tempat yang aman, ya maksudnya jangan sentuh. Kopiannya biasanya yang kita analisa. Nah, kayak gitu. Jadi biar tidak disentuh log tersebut. Oke, makasih Bu Sarah. Ya. Terima kasih kembali. Baik. Mungkin kalau kita ngomongin security dan lain sebagainya, nggak ada habis-habisnya ya. Karena biasanya gini, sama seperti mungkin penjahat atau pencuri gitu ya. Misalkan kita punya rumah, udah dikasih CCTV, udah dikasih pagar listrik dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita mendengar pencuri itu biasanya selangkah lebih maju dibandingkan kita. Nah, kira-kira itu adalah hal yang bisa kita bayangkan juga sih di dalam dunia sini.
Jadi sebetulnya kita main akal-akalan gitu ya. Pokoknya dia begini, kita ngakalin begini. Dia begini, kita ngakalin gini gitu. Pokoknya saling kejar-kejaran lah kalau di dalam dunia security network. Ya. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Masih terasa petirnya ya, Bu ya? Bagaimana? Suara petirnya masih ya di sana ya? Oh iya, nyambung di sini terus. Nyambung ya? Hujannya. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Baik, sepertinya sudah cukup jelas nih, Bu. Tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Ya, baik. Oke, baik. Kalau begitu, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi sepertinya dan waktunya pun terbatas. Kalau begitu, sebelum saya akhiri, agar webinar kami selanjutnya bisa lebih baik dari hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk mengisi form feedback. Untuk linknya udah saya kirim di kolom chat ya. Untuk materi dan sertifikat kehadiran nanti akan saya kirimkan atau share ke email masing-masing. Oke, baik. Perlu dicatat kembali, harap diisi linknya teman-teman ya. Sebagai absensi kehadiran telah mengikuti sesi webinar ini hingga selesai, agar sertifikat dan materinya dapat kami kirimkan. Baik, ada yang masih mau disampaikan kembali? Maaf, Bu, suaranya agak saya tidak bisa dengar jelas. Bagaimana? Iya, baik. Ibu bagaimana? Ada yang ingin disampaikan kembali sebelum saya tutup? Kalau dari saya sudah ya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa nanti lihat dari materi yang tadi yang akan di-share oleh Ibu Maya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Asera atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk ilmunya yang disampaikan. Semoga teman-teman dapat menyerap ilmunya dan dapat diimplementasikan ya Bu ya. Ya, semoga komputer kita menjadi lebih dan network kita menjadi lebih secure ya. Iya, betul. Oke, baik. Ibu langsung saja kalau gitu saya akhiri ya Bu ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Ibu Sera atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman juga. Selamat siang. Terima kasih kembali untuk teman-teman semua. Sehat selalu ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Halo teman-teman. Selamat datang di LUMOSAF Academy. Nah, teman-teman, di Lumoscience Academy, kita mempunyai metode pembelajaran yang sangat praktis. Kalian bisa belajar untuk membuat program, membangun sebuah website, dan mengembangkan soft skills. Untuk kesempatan karir, teman-teman tidak perlu khawatir. LUMOSAF Academy juga mempunyai program placement untuk menunjang kebutuhan karir kalian. Bersama LUMOSAF Academy, kalian bisa belajar dari ribuan online video learning dengan akses yang tak terbatas. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di Lumos Hive Academy. Happy coding!